Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman kelas A, kelas B, kelas C, semester 6. Kita hari ini bertemu di pertemuan ketiga di mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Minggu lalu saya sudah kirimkan 3 buah file yang isinya pertama adalah tentang RPS atau topik inti dari materi setiap kelompok. Kemudian yang kedua adalah template untuk penulisan artikel jurnal. Kemudian yang ketiga adalah file Excel yang isinya daftar nama mahasiswa plus dengan uh, link buku yang menjadi tugasnya. Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu hal tersebut dan silakan nanti dikomentari oleh Anda semua karena ini adalah bagian dari cara saya menjelaskan tentang tugas-tugas itu. Karena tugas ini masuk ke UTS dan juga UAS. Jadi mohon untuk diperhatikan sekali dan ini akan saya rekam dan seperti biasa nanti link YouTube-nya bisa kirimkan di grup atau ke PJ. Nanti PJ silahkan bagikan di grupnya masing-masing. Nah, adapun yang ingin saya tekankan terlebih dahulu ya adalah bahwa berdasarkan topik inti yang dikaji, ntar dulu saya sampaikan terlebih dahulu poin-poin dulu ya. Poin-poin pentingnya dulu. Bahwa dalam kuliah kita selama 1 semester ini, Anda akan sama-sama dengan saya belajar tentang bagaimana memahami tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Itu yang pertama. Ini saya akan coba kirimkan linknya di grup, bahkan bukan linknya, share screen supaya Anda bisa terlihat gambarnya. Oke, ini kalau sekarang kan paparannya tentang kerangka dasar ruang lingkup, karakteristik, ciri-ciri model. Nanti akan dijelaskan setelah paparan hari ini, yang sekarang sudah disampaikan. Kemudian minggu depan itu sudah masuk ke diskusi kelompok 1. Di situ penjelasannya tentang pendekatan model evaluasi pembelajaran. Yang menjadi pembahasannya adalah pertama, konsep model pendekatan evaluasi, karakteristik model evaluasi, model pendekatan evaluasi pembelajaran, lalu ada model pendekatan penilaian hasil belajar dalam kurikulum merdeka. Nah, tentu semuanya diarahkan di pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu pahami dulu seperti itu, ya. Kemudian di pertemuan keempat pun, nah ini jadi ada 2 kelompok yang tampil. Ini adalah prosedur, langkah-langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Ada konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, kemudian ada teori pengembangan evaluasi pembelajaran, kemudian proses pengembangan evaluasi pembelajaran, dan teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Ini untuk kelompok 4. Jadi pertemuan keempat itu di minggu depan, itu seperti tampil 2 kelompok. Nah, mohon dipastikan pertama, karena kita nanti kalau kuliah minggu depan itu akan terpisah ya kelasnya. Jadi kelas A berarti jam ke berapa, 1, 2, 3, atau kelas B 4, 5, 6, kemudian sisanya adalah kelas C. Atau nanti jadwalnya saya minta bantuan PJ untuk mengingatkan kembali jamnya jam berapa saja ya, tolong nanti dibantu. Ini kelompok 2. Kemudian di minggu depannya lagi, ini pertemuan kelima, ini ada 2 kelompok juga. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ini materinya.
jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Dari mulai jenis pembahasannya adalah jenis evaluasi pembelajaran, jenis alat evaluasi penilaian pembelajaran, teknik evaluasi penilaian, kemudian D-nya alat ukur, skala pengukuran, dan sumber data pengukuran. Kemudian di kelompok 4 untuk pertemuan kelima itu adalah ini. Administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Di sini ada konsep administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi, standar administrasi tes dan scoring, penyusunan, pelaksanaan, dan pemberian skor, dan pengolahan skor. Jadi di pertemuan kelima, kelompok 3 dan kelompok 4, ini masih berbicara konsep-konsep dasar awal tentang evaluasi. Lalu di kelompok 6, di pertemuan ke-6 nanti akan tampil kelompok 5 dan kelompok 6. Di sini ada analisis kualitas butir soal dan pengukuran hasil belajar. Penjelasannya, pertama tentang analisis kualitas butir soal, lalu kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar, lalu analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar, lalu yang keempat, analisis kualitas non-tes, dan yang kelima, pengukuran hasil belajar aspek afektif. Ini kelompok ke-5. Dan pertemuan ke-6, berarti 2 kelompok pun, itu adalah ini. Judulnya teknik pembuatan instrumen dan pengolahan data non-tes. Di sini ada konsep pembuatan instrumen evaluasi, ada teknik pembuatan instrumen evaluasi tes, kemudian teknik penyusunan instrumen non-tes, lalu teknik pengolahan data hasil evaluasi. Ini untuk kelompok 6. Ya. Lalu di pertemuan ke-7, ini ada materi tentang ini nih, penggunaan tes dalam tes formatif dan tes sumatif. Ada penjelasannya di sini. Diskusi kelompok 7, konsep penggunaan tes, pengembangan tes formatif, dan lain-lain, sampai dengan perbedaan antara tes formatif dan sumatif. Kemudian pertemuan ke-7 diisi oleh kelompok 8, jadi ada 7 kelas kelompok 7 dan kelompok 8, yaitu pendekatan penilaian melalui penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Di sini ada penjelasannya, konsep dan pendekatan penilaian sampai dengan persamaan dan perbedaan penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, di pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Nah, bahan UTS-nya itu adalah buku yang kalian apa ya sebetulnya kalian jadikan sebagai pegangan. Seperti ini. Di pertemuan, oh maaf, ini kan pembagian UTS UASnya nih. Jadi ini sengaja Bapak bagi kalian untuk per orang per satu buku, jadi tidak sama ya. Di sini ada dari mulai Abdurrahman Malik sampai dengan Astri Aprilia nih untuk 33 orang kelas semester 6A. Lalu untuk kelas B-nya itu dari mulai Az-Zahra Khairutunisa sampai dengan Fatimatul Zahro. Di sini juga sudah ada linknya. Nanti berulang untuk di kelas yang lain juga karena jumlah mata pelajaran dan bukunya ternyata tidak lebih banyak daripada jumlah mahasiswanya. Jadi ada yang berulang. Enggak, sejak puasa Allah. Jangan kayak kita. Kemudian untuk kelas C, ini ada Fauruz Zaman Nuryadin nomor 1 sampai dengan Ine Etika. Ini 39 orang. Jadi 39 ditambah 37 ditambah 33. Berapa tuh? Jadi 33 ditambah 37 ditambah 39. Totalnya ada 109 orang untuk angkatan semester 6 kelas A, B, dan ini Vera tolong di-mute Vera. Mute all ya. Ya. Kemudian nah, di sini sudah dibuka linknya nih. Ini tinggal
kamu klik link ini, nanti ketemu bukunya, download bukunya. Setelah itu nanti apa yang harus dilakukan? Nah, nih, ini untuk UTS dan UAS, buku ini yang akan kalian kaji, kalian evaluasi, ya. Dalam hal apa evaluasinya? Dalam hal bahwa buku tersebut harus dianalisis, ya. Ini mohon diperhatikan sekali dari awal. Buku itu nanti dianalisis. Apa yang dianalisis dari buku tersebut? Pertama adalah semua alat evaluasi yang ada di dalam buku tersebut di setiap babnya, ya. Nah, bedanya kalau untuk UTS itu yang berkaitan dengan tema-tema yang terdapat di dalam penjelasan yang ada di ini nih, di sini. Jadi nanti tugas untuk ininya apa? Oh, apa ya? Pembahasannya itu nanti akan lebih banyak ke sini nih, ke pertemuan apa maksudnya? Ke diskusi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, bahkan sampai dengan 10, sampai dengan ini nih, nilai otentik. Jadi mohon dicatat nih, untuk tugas UTS, bahan-bahannya adalah satu, buku yang sudah dibagikan per orang, itu yang pertama. Yang kedua adalah materi dari kelompok satu sampai dengan kelompok 10. Jadi artinya nih kelompok 9 dan 10 kan tampilnya setelah UTS saja. Tapi materi yang akan di UTS-kan juga termasuk materi yang dibahas oleh kelompok 9 dan kelompok 10 gitu maksudnya. Kenapa? Karena ini harus dijadikan bagian dari cara menjelaskan teorinya. Jadi gini, pada saat kamu nanti menyusun menyusun tugas UTS itu, nanti Bapak yang akan memberikan instrumennya, akan Bapak kasih apa kalau bahasa kita tuh ya alat untuk mengobservasi bukunya sendiri. Kemudian nanti kamu yang mengkaji teori-teori tersebut itu kemudian menganalisis buku-buku tadi apa eh, alat evaluasi yang terdapat di dalam buku tersebut untuk kamu analisis apakah ini sudah tepat, belum tepat, ataukah tidak tepat contohnya. Kemudian nanti bagaimana revisinya. Jadi ya, jadi prinsipnya setiap kalian itu untuk di tugas UTS adalah bagaimana memastikan kamu menganalisis buku tersebut untuk kamu jadikan sebagai bahan review, telaah berdasarkan teori-teori yang kamu dapatkan dari ketika kamu mengikuti perkuliahan dari kelompok satu, 2, 3, 4, 5, dan sampai dengan 10. Nah, maka oleh sebab itu, pelajari semua yang terkait dengan eh, bahan-bahan dari semua kelompok itu sebagai bagian dari cara kamu menganalisis soal-soal tadi. Nanti kita akan coba telaah bagaimana cara membuat instrumen untuk bisa menganalisis soal-soal tersebut. Nanti diberikan ilustrasi contoh ya. Kalaupun tidak sekarang mungkin di minggu depan. Dan tugas UTS-nya itu bisa dikerjakan dari sekarang. Nah, tentu tidak langsung dibuat rapih betul-betul seperti halnya yang diharapkan, enggak. Tapi minimal kamu kumpulkan dulu bahan-bahannya. Bukunya dianalisis dulu. Pisahkan contoh pelajaran PAI kelas 1. Kan pelajaran PAI itu ada materi Quran, ada materi hadis, ada materi akhlak, ada materi sejarah, ada materi fikih, ya. Nah, itu kemudian kamu apa klasifikasi ada di bab berapa, di bab berapa, di bab berapa. Nanti jumlah soalnya ada berapa, jenis soalnya apa saja, apakah ada esai, apakah ada pilihan ganda, ataukah ada menjodohkan. Misalnya kalau kelas satu ada yaitu yang menjodohkan. Kemudian berapa buah optionnya itu juga dianalisis. Jadi prinsipnya kamu semua itu Bapak ajak untuk mencoba untuk menganalisis buku per orang per bagian dari semua itu. Nah, itu untuk sebelum UTS ya, sebut saja sebelum UTS dan ada yang lewat nih dua kelompok walaupun disajikan setelah UTS tapi materinya itu adalah materi untuk UTS sebenarnya.
untuk kelompok 9 dan kelompok 10. Di pertemuan 9-10 juga. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini sudah mulai tatarannya sudah lebih tinggi lagi, yaitu pembahasan tentang konsep dasar penyusunan soal hot. Nah, kalau untuk kelompok 11 sampai dengan nanti kelompok 14, nih, 14 berarti ada 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14. Ada 4 kelompok yang akan mendalami khusus tentang soal higher order thinking skills. Anda semua diwajibkan untuk bisa nanti untuk soal UASnya adalah kamu mengkaji buku yang kamu pegang tadi, kemudian kamu mengkaji apakah buku-buku itu atau apakah soal yang terdapat di dalam buku tersebut itu memiliki karakteristik soal hot atau tidak. Itu. Kemudian kalau tidak memiliki soal hot, berarti kamu harus buatkan alternatif soal hotnya seperti apa. Itu. Nanti itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kamu contoh pegang buku kelas 1 SD. Di pelajaran kelas 1 SD di bagian materi Quran contohnya, ternyata si penulis buku tersebut menuliskan contoh soal yang tidak mengandung soal hot. Nah, terus eh, kamu kritik atau kamu analisis, hasilnya gitu ya, analisis. Kenapa soalnya tidak disebut soal hot? Apa yang mendasarinya? Lalu kamu berikan alternatif. Soal hotnya seperti ini, gitu. Jadi kamu sekalian mengkritik, sekalian menganalisis, juga memberikan solusi, gitu. Ya. Jadi setiap Anda yang mendapatkan bagian dari keseluruhan keseluruhan eh, setiap orang mendapatkan satu buku itu untuk tugas UTS plus juga dengan soal UAS. Gitu. Jadi bahan untuk pembuatan soal hot ataupun nanti untuk penyusunan eh, jawaban UAS-nya itu dari mulai pembahasan kelompok 11, 12, 13, 14. Nah, tapi mohon diingat bahwa walaupun minggu depan yang tampil kelompok 1 dan kelompok 2 nih, minggu depan tuh kelompok 1 dan kelompok 2, tetapi untuk penyusunan makalahnya ataupun artikelnya itu semuanya selesai juga di minggu depan. Semua kelompok. Mau tampilnya setelah UTS, mau tampilnya sebelum UTS, semua kelompok mengerjakannya di awal minggu depan selesai. Artinya, artikel yang dibuat itu harus sudah selesai di minggu depan. Nanti tinggalkan kumpulkan ke PJ, PJ nanti bikin link Google Drive, nanti di situ sudah ada daftar nama kelompok yang harus ada di dalam foldernya itu. Satu adalah file Word untuk artikelnya, yang kedua adalah PPT ini. Gitu. Nah, berdasarkan itu semua, nah, Bapak kan kemarin sudah juga mengirimkan tentang ini ya, eh, diskusi, ya, oh ya di bawahnya. Nah, ada penjelasan di sini. Ada petunjuk teknis diskusi kelompok dan penugasan mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI semester 6 kelas A, B, dan C. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bapak coba bacakan, nanti kalau ada yang kamu nggak ngerti silakan tanya. Yang pertama, diskusi kelompok dilakukan sesuai waktu dan susunan nama yang telah disusun. Mana? Yang ini, yang sudah pernah dibagi kelompoknya. Dan ini Bapak diolah sedemikian rupa supaya pokoknya kebagiannya sama. Ini berdasarkan nomor urut. Ya, nomor urut ada 14 dan sudah dibagikan di semua kelas. Gitu. Kemudian yang kedua, eh,
tidak diperbolehkan berpindah atau memindahkan materi atau anggota kelompok. Ya, tidak. Jadi pokoknya itu ya itu. Kemudian yang ketiga, tugas kelompok berupa artikel dan harus sesuai dengan template yang disiapkan. Template-nya sudah dikirimkan juga, bentuknya seperti ini. Nanti bagaimana cara menulis dan lain-lainnya nanti ceritanya di saat ini kita akan jelaskan. Ya. Kemudian yang keempat adalah isi artikel sesuaikan dengan subbab yang terdapat dalam bagan pembagian materi. Yang tadi itu, yang pembagian materi ini, ya, ini A, B, C, D yang seterusnya. Kemudian selanjutnya eh, harus lebih banyak mencari sumber dari artikel ilmiah. Jangan lupa mencantumkan atau cantumkan doi-nya. Jumlah sumber minimal 30 artikel. Doi itu artinya digital object identifier. Nanti seperti apa contohnya nanti akan Bapak terangkan. Kemudian yang keenam, siapkan PPT yang baik, bagus, dan menarik. Paparan kalian kan waktunya juga hanya 10 menit. Oh ya, nomor 7, waktu paparan tiap kelompok hanya 10 menit. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Karena materinya harus dibagikan sebelum pelaksanaan perkuliahan. Jadi teman-teman semua wajib sudah membaca naskah dan juga PPT dari setiap kelompok untuk dijadikan sebagai bahan. Jadi nanti si presenter itu hanya menyampaikan pointer-pointernya saja, tidak secara keseluruhan. Nah, adapun nanti ketika pada saat presentasi mahasiswa atau yang bukan termasuk kelompok bertanya tentang materi yang terdapat di dalam artikelnya, ya itu silahkan dijawab karena memang si audiensnya harus membaca dulu naskahnya sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian, jika dalam satu pertemuan tampil dua kelompok, maka lakukan paparan kelompok secara berurutan. Lalu lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, jadi maksudnya setiap kalian yang tidak termasuk anggota yang melakukan paparan, silakan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan. Mau ke kelompok berapa? Kelompok satu kah atau kelompok dua kah? Kalau misalkan yang tampil kelompok satu atau kelompok dua. Lalu, kalau misalkan pertanyaannya satu untuk kelompok satu untuk kelompok dua juga silakan. Yang penting pertanyaannya tidak jangan terlalu banyak lah. Karena yang paling penting itu adalah waktunya bisa efektif efisien dan berikan juga kesempatan orang lain untuk memberikan pertanyaan gitu. Kemudian 30 menit terakhir adalah paparan dosen. Jadi nanti akan diberikan waktu cukup panjang untuk diskusi. Yang penting adalah apa yang dieksplorasi oleh kelompok itu adalah apa yang sudah dia baca untuk penguatan dan penguasaan terhadap materi sesuai dengan judul dan subbab yang disampaikan. Lalu, tiap kelompok nih wajib mencatat mahasiswa yang hadir, penanyanya, penanggapnya, dan menuliskan pertanyaan dan jawabannya dalam bentuk laporan. Sebut sajalah ini bagian dari BAP-nya, berita acara perkuliahan. Jadi supaya nanti terdeteksi satu persatu. Yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa, termasuk anggota kelompoknya. Termasuk juga siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi, siapa yang kemudian menjawab, itu dituliskan. Maka alur dari kegiatan perkuliahannya harus terekam di dalam berita acara perkuliahan. Untuk teknisnya dan lainnya saya serahkan kepada kalian untuk membuatnya. Ya. Tentu kalau bisa dibuatkan format baku lah, supaya tiap kelas itu punya kesamaan dalam membuat BAP ini. Kemudian, UTS dan UAS dalam bentuk artikel ilmiah yang dapat ditulis dari mulai pertemuan kelima setelah mendapatkan penjelasan dan arahan dari dosen pengampu. Itu sekarang sudah sudah pertemuan ketiga saja sudah disampaikan tentang soal UTS dan UAS, ya. Dan setiap kali pertemuan nanti akan selalu diingatkan tentang masalah penyusunan artikel, bagaimana cara menyusun judul, abstrak, lalu keywords, lalu pendahuluan, kemudian juga
apa method, result, discussions, lalu eh, apa conclusions dan reference. Nanti setiap pertemuan akan disampaikan. Ini kita direkam nggak ya? Bentar, bentar. Ini nggak direkam ya? Oh, direkam. Sorry, sorry. Oke. Kemudian ke berapa ini? Ke-12, tiap mahasiswa itu akan mendapatkan judul artikel untuk penggunaan UTS dan UAS secara individual. Nanti judul artikelnya sebetulnya di apa? Nanti disesuaikan dengan pertama bukunya, kemudian tugas-tugasnya. Tentu ini pun akan kita coba gali terkait dengan bagaimana cara menyusun judulnya, cara menyusun eh, baik untuk soal UTS dan juga soal UAS. Lalu yang ke-13, nilai hanya akan keluar jika artikel untuk UTS dan UAS sudah publish atau sekurang-kurangnya telah mendapatkan LOA. Nah, ini yang menarik nih. Ini mohon kalau yang sedang mengikuti kuliah ini, kalian berarti harus, nah ini yang ke-14 nih. Mahasiswa wajib melakukan searching dan hunting jurnal target minimal 2 buah. Satu jurnal target untuk UTS dan satu jurnal target untuk UAS. Jadi tugas kamu itu adalah bagaimana setiap orangnya itu menyusun 2 buah artikel. Artikel UTS, artikel UAS. Nah, bagaimana caranya untuk kalian bisa searching dan hunting ini? Perhatikan baik-baik nih. Yang pertama adalah kamu harus tahu dulu apa itu jurnal, apa itu artikel, apa itu manuskrip, dan lain-lain. Itu perbedaannya di situ dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya untuk tahu tentang jurnal-jurnal itu. Yang bersinta saja dulu. Kamu masuk ke sinta.kemdikbud.go.id. Sini. Kan kamu belum tahu, Pak, saya masuknya kemana ya? Jurnalnya jurnal apa ya? Yang seperti apa ya? Kita jelaskan di sini. Pertama masuk ke sinta.kemdikbud.go.id. Yang punya pulpen tulis aja dulu lah, biar nanti bisa dipraktekin sebelum Bapak upload videonya di YouTube. Lalu di sini ada author, subject, affiliations, sources, fact, WCU, registrations, dan login. Kamu masuk ke sources, ya, sources, lalu masuk ke jurnal. Klik ini, oke. Nah, lalu kamu coba filter jurnalnya. Saat jurnalnya pilih. Nah, di sini ada filternya berdasarkan ranking dan indexing. Di sini ada Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, kamu apa di indeksnya itu ambil saja Sinta 3, Sinta 4 atau Sinta 5. Tiga ini saja. Yang 6 sama yang 2 jangan dulu deh gitu. Karena kebanyakan tingkatannya memang sudah tinggi ya. Kemudian filter by subject areanya masuk ke education. Klik education. Nah, Pak, boleh nggak pakai yang not accredited? Ya, sebaiknya tidak lah. Masuknya yang belajar untuk dari yang mulai bawah dulu deh. Karena yang paling penting itu sebetulnya menyesuaikan template ya. Nanti. Kemudian filter jurnal. Filter jurnal. Maka di sini akan ada recordnya 835 yang halamannya seperti ini. Jadi jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jumlah banyak sekali. Ini sampai 820. Nah, dari sebab inilah maka yang kamu harus lakukan adalah bagaimana melakukan penelahan terhadap satu persatu. Ya, satu persatu. Di sini ada nih, Tadrib, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Sinta berapa ini? Oh, Sinta 3 nih. Sinta 3. Sinta 3 itu makin kecil sintanya, makin baik kualitasnya. Kalau kalian mau ngecek ini bisa masuk aja websitenya, klik kanan, masuk ke web jurnalnya. Hanya untuk tahu dulu
Nih, sudah masuk nih jurnalnya. Jurnal Tadrib itu adalah jurnal pendidikan agama Islam. Jadi pastikan kamu mencari jurnal yang memang relate dengan pendidikan agama Islam atau tentang evaluasi pembelajaran. Itu kan ada dua nih. Pendekatan kita terhadap eh, ruang lingkup jurnalnya. Nah, lalu kamu setelah masuk ke jurnal ini, coba cek. Apa yang dicek? Kamu cek adalah bagian dari about journal. Buat kamu klik aja ini yang mau ngebeleduk dah, klik aja ini. Nanti untuk dilihat satu persatu. About the journal, abstract and indexing, abstraction and indexing, article processing charts, management reference, dan seterusnya. Kita lihat dulu yang about the journal. Fungsi dari membaca about the journal adalah supaya kamu tahu si jurnal ini teh menerima naskahnya untuk apa? Untuk tema-tema apa aja gitu. Ya, nih lihat. Tadrib. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Journal of Islamic Education Study Program, Faculty of Teacher Training. Liur. Buat mereka yang bahasa Inggrisnya rada-rada belepotan, coba klik kanan, masuk ke Translate to Indonesia. Nah, nanti berubah ke dalam bahasa Indonesia. Tuh, nih. Terbit 2 kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Sekarang bulan apa? Bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni ada 3 bulan ke depan. Kalau kamu bisa masukin di bulan April, itu bisa kemungkinan diterima di bulan Juni, gitu ya. Jadi rumusnya biasanya 3 bulan sebelumnya. Jurnal ini menerbitkan konsep dan makalah penelitian terkini bidang atau tentang pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam telah dikategorikan dalam akreditasi jurnal level nasional level 3. Oh, ini berarti Sinta 3 ya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Jurnal ini menerbitkan artikel berupa pembelajaran. Nah, pembelajaran berarti cocok dong dengan kita pembelajaran juga, cuma bentuknya evaluasi. Dan hasil pembelajaran, serta konsep dalam konteks pendidikan Islam. Cakupan detail artikel yang diterima untuk diserahkan ke Tadrib adalah, nih materinya. Materi pendidikan Islam, pendidik dan siswa, metode pembelajaran, kurikulum, politik pendidikan, filsafat pendidikan, sejarah pendidikan Islam. Ah, ini. Oh, ini tema-tema yang akan diterima kalau masuk di di jurnal Sinta 3 Tadrib. Pak, kalau kita kan tentang evaluasi pembelajaran, PAI lagi. Kira-kira masuk nggak? Secara umum itu bisa masuk di sini. Di materi tentang materi pendidikan Islam yang fokusnya di evaluasi. Gitu. Lalu, ini baru satu ya, baru satu jurnal yaitu jurnal Tadrib. Lah, kalau misalkan kamu, Pak, ingin menentukan pilihan, saya udah ketemu nih Pak jurnalnya, tapi saya pengen tahu apakah jurnal ini berbayar atau tidak. Nah, ya, ini kalian balikin lagi dulu posisi ini ke translate ke Indonesianya, balikin ke English. Nah, karena kan dasarnya bahasa Inggris. Lalu kamu klik di sini about juga setiap tampilan OJS, tampilannya disebutnya tampilan OJS. Itu berbeda-beda ya. Ada yang about-nya di sini, ada yang bahkan di sini gitu. Jadi kamu jangan kaget kalau nanti template yang begini tiap jurnal tuh beda-beda. Jangan kaget ya. Maka kamu harus cari aja satu persatu. About the journal, Pak, kalau saya pengen tahu berbayar atau tidak dari mana? Di sini ada nih, article processing charge. Atau nanti ada juga author fee. Namanya beda-beda ya. Tapi nanti istilahnya adalah sama. Berbayar atau tidak. Kenapa berbayar? Kalau berbayar ya, karena memang pengelolaan jurnal memerlukan dana untuk beli hosting atau nyewa hosting tiap tahun, bayar DOI juga. DOI itu yang digital object identifier tadi ya, dan seterusnya. Nih, kita klik dulu nih, artikel processing charge. Content of information journal does not charge for article. Nah, ini berarti gratis nih. Sinta 3 tapi gratis. Kan luar biasa. Kalau tahu dari mana Pak? Ya orang terjemahkan. Karena bahasa Indonesia. Nah, jurnal tidak memungut biaya pemrosesan artikel APC atau biaya pengiriman. Sudah, ini bisa jadikan pilihan. Nah, ini kebetulan kita dapetinnya gratis. Gitu. Pak, kalau sudah ketemu begini, terus ngapain Pak?
Kalau saya pengen ke jurnal ini deh, dari sekarang saya mau coba hunting. Yang kamu harus lakukan adalah kamu harus tahu ini nih, author guidelines atau aturan-aturan untuk penulis. Karena ini menjadi bagian penting dari cara kamu untuk bagaimana agar kamu diterima oleh si jurnalnya. Berarti kamu harus download dulu author guideline baca dulu author guidelines-nya, klik ini atau langsung saja ke template artikel jurnal. Kamu baca template-nya. Baca template-nya. Klik kanan saja. Tuh. Nah, di sini ada penjelasan author guidelines. Nih, kita klik kanan, masuk ke Translate to Indonesia. Nih, ada pedoman. Ingat ya, setiap jurnal itu artinya tempat untuk menampung artikel. Itu setiap jurnal punya kebijakan berbeda-beda. Punya pedoman yang berbeda-beda. Nggak sama antara satu dengan yang lain. Makanya perlu diperhatikan bagaimana caranya supaya tulisan saya bisa diterima. Gitu. Nih, judul harus ringkas dan lugas untuk menggambarkan isi tulisan. Boleh menggunakan judul yang kreatif dan menarik pembaca. Diketik dengan huruf kapital semua. Tengah, Times New Roman, style, font 12 bold. Nah, ini untuk judul. Berarti kalau kamu pengen diterima, minimal judulnya harus sesuai dengan kriteria ini. Gitu kan. Dan seterusnya banyak sekali ke bawah. Ya. Tuh. Pustaka yang tercantum dalam daftar pustaka hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk atau disertakan dalam artikel. Silakan gunakan aplikasi pengelola referensi seperti EndNote, Mendeley, Zotero. Nah, berarti penggunaan Mendeley dan Zotero contohnya itu di disarankan sekali untuk digunakan oleh penulis dalam rangka merujuk pada keinginan dari si pengelola jurnal. Sumber referensi harus menyediakan 80% artikel jurnal, proceeding, dan atau penelitian 5 tahun terakhir. Ingat ya, 5 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang 2024, kamu ngitungnya dari 2023. 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Berarti kamu bisa mendapatkan hanya bisa mensitasi artikel yang masuk di 5 tahun terakhir dari 2019 sampai dengan 2023 gitu. Menggunakan apa style 6, misalnya apa style 6 sekarang sudah apa style 7, sebetulnya sama saja, tidak ada perubahan, cuma karena memang ada hal-hal yang terbaru saja yang kemudian dilakukan oleh apa untuk menaikkan grade gitu. Oke. Kemudian setelah kamu baca author guidelines-nya atau kamu cek dulu template jurnalnya. Nah, template jurnal. Tuh, ada template jurnalnya. Ini. Di sini sudah ada. Berarti nulisnya tuh begini aja. Lihat ini. Kalau kamu rada liar, pusing gitu ya. Gampang sebetulnya. Kamu tinggal download saja artikel yang sudah publish. Nanti ketemu. Contoh nih, arsip ya. Archive kalau dalam bahasa Inggrisnya archives. Di sini tuh ada archives. Di sini ada yang terbitan tahun 2023 terakhir. Nih, tuh. Ada tuh materinya. Kamu tinggal lihat saja ini. Contoh diklik. Ini artikel-artikel yang sudah publish ya di jurnal ini. Kalau tidak tampil berarti langsung download saja. Tuh. Nah, ini tuh template-nya yang mana? Yang ini. Template. Nah, ini. Kamu tinggal tulis aja di sini. Harus sesuaikan dengan di sini. Nah, karena kebetulan untuk jurnal Sinta 3 rata-rata memang sudah berbahasa Inggris, berarti kamu harus bisa eh, apa ya sebutnya melakukan penerjemahan naskahnya ke dalam bahasa Inggris. Jangan khawatir kalau kamu ingin melakukan translate ke dalam bahasa Inggris, ada cara paling mudah dan tidak menggunakan Google Translate ya. Sekarang banyak kok ada AI yang memang bercerita tentang itu. Bahkan di dalam Word-nya sendiri itu ada untuk bisa melakukan translate ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Inggris. Contoh ya,
Nih, kita lihat ini nih. Abstraknya kita apa? Kita copy. Kopilah segini deh. Lalu kontrol ini, kemudian amat ini copy. Nah, satu abstrak saja kita copy Ctrl C, masukkan ke dalam Word, kemudian kita paste. Nih, kan tulisannya jadi begini ya. Mungkin kurang rapi karena tadi mengkopinya langsung dari tulisan. Atau mungkin kita ganti. Ini malah jadi makin tidak rapi. Kalau tidak rapi begini, pastenya pakai yang A ini. Berarti yang hanya keep text only. Tuh. Jadi relatif lebih rapi. Nah, ini harus di apa? Dirapikan dulu tulisannya. Kenapa? Karena posisinya tidak sama seperti yang diinginkan. Karena kita bukan copy dari Word ya, itu dari yang lain. Jadi dari tampilan OJS gitu. Tuh. Oke. Nah, kalau mau ini kemudian kita lakukan apa? Eh, Penerjemahan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia contohnya, ini gampang sekali. Apalagi kalau misalkan Word yang kamu miliki itu Word 2019 ke atas. Apa? Office-nya ya, Office-nya. Makanya kalau bisa yang Office-nya di bawah 2019 di-upgrade aja di-upgrade. Nah, ini sudah ada, di copy aja ini, ya di copy di blog. Kalau di, tapi kondisinya harus sedang online ya. Kemudian kamu masuk ke view, ya, di review, sorry, di review ada translate. Nah, ini di klik kanan juga sebetulnya ada, tapi ini berupa ini aja, tahapan-tahapan. Translate, masuk ke translate selection. Nanti ada tampilan ini. Nah, ini kan from Indonesian to English. Nanti dibalikin sekarang, English to Indonesian. Nah, okay. The purpose of this study was to subscribe bla 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 bla. Ini sudah ada terjemahnya tuh. Lalu tinggal insert aja. Set, insert. Ini otomatis ganti jadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bisa, apalagi bahasa Inggris. Tapi sekali lagi, kalau kamu terjemahin ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Indonesia, kamu harus pastikan abstraknya dalam bentuk past tense. Ya, berarti nanti kamu dicek juga satu-satu, jangan percaya begitu aja gitu, maksudnya dari sisi ini ya. Gitu. Tuh, tuh terjemahkan. Ini translate dari Google, dari apa, dari Word ini jauh lebih enak ya ketimbang kalau misalkan kamu pakai Google 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 Translate sebenarnya, karena tahapannya bisa lebih baik. Yang penting satu, susunannya harus SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kenapa biasanya orang itu keliru menerjemahkan dalam bentuk Google Translate? Itu karena susunan yang kita berikan kepada dia bikin dia bingung, sebenarnya itu aja masalahnya. Itu. Tuh. Ini kalau untuk menerjemahkan ya ke dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Raise hand aja kalau mau ditanyakan. Enggak? Kalian pernah Saya mendapatkan, sebentar, kalian pernah ada yang mendapatkan materi-materi dasar tentang penulisan artikel sebelumnya? Halo? Belum? Belum. Belum. Baru disuruh lihat template terus ikutin aja gitu. Tapi belum diarahkan harus gimana gitu ya.
Oke. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kelas A, kelas B, Saya, kelas C. Silakan. Raise hand dulu deh, oh ya, biar ketahuan. Oke, Hanifah, gimana? iya Pak, perkenalkan nama saya Hanifa, selaku PJ dari kelas C. Hmm. Izin bertanya Pak, jadi untuk tugas UTS dan UAS itu jadinya dua ya Pak, menganalisis buku sama bikin artikel, atau ketika hasil analisisnya itu dibikin artikel, gimana ya Pak? Jadi analisisnya dibikin artikel gitu. Jadi kalau untuk soal UTS, bahannya adalah buku itu yang dianalisisnya berdasarkan apa? Materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10. Jadi ilmunya ya, ilmu untuk menganalisisnya adalah materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10. Nah, maka eh, kalau misalkan Pak, saya baca buku-buku yang lain di luar kelompok itu, tapi saya dapatkan pemahaman tentang bagaimana cara menganalisis buku tersebut, gimana? Silakan, it's okay. Tampilan kelompok 1 sampai 10 atau sampai 14 itu adalah cara kita agar mereka membaca, supaya mereka belajar. Nah, kalau cara nanti menuangkannya apa? Hasil analisis yang kalian lakukan itu dikonversi ke dalam artikel jurnal. Jadi kalau di artikel jurnal itu berarti harus ada abstraknya, harus ada keywordnya, harus ada judul, harus ada pendahuluan, ada metode, kemudian ada eh, apa result, ada discussion sama reference. Berarti hanya sekedar satu artikel minimal di 5.000 sampai 7.000 kata. Itu juga sudah dengan apa? Sudah dengan referensi gitu ya. Jadi mengkaji tentang buku tersebut dengan pandangan-pandangan keilmuan. Kalau kalian masih bingung wajar karena memang belum dijelaskan kan untuk soal UTS bagaimana cara menuangkan judulnya kayak gimana, apa bentuknya kayak 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 gimana, nganalisisnya bagaimana itu belum kita jelasin, belum. Tenang aja, tenang. Pokoknya kamu dari mulai-mulai sekarang pastikan tugas untuk setiap kelompok untuk artikelnya, untuk bahan dan Word dan PPT-nya disiapkan 1 minggu ini untuk minggu depan dikumpulkan. Gitu. Kemudian yang kedua, buku yang menjadi pegangan kalian setiap orang itu, tolong ditelaah dari mulai sekarang. Gitu. Ditelaah dulu aja dibaca, gitu, dibaca. Yang terkait khususnya dengan soal-soal atau alat evaluasi yang terdapat di dalam buku tersebut. Karena itu yang akan dianalisis. Akan dianalisis. Demikian, siapa tadi? Ya Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Siapa? Raise hand dulu dong, biar ketemu. Nggak tahu lokasi raise hand. Aduh, awas tuh. Gimana? Ini raise hand ada kan? Sebentar, Pak. Ya. Biar ini ya, biar tertib lah, biar tertib. Ini yang masih off kamera sama PJ-nya tolong dicirian ya. Suruh ini aja nih. Ini saya lagi liatin masih banyak yang off kamera dan hanya lihat foto dia doang ini. Masa harus disebutin satu-satu ini. Oke, siapa lagi? Nggak ketemu, Dina? Nah, Dina. Udah ketemu. Yuk, silakan. Baik, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinas Penerjana, selaku PJ dari kelas B. Mungkin akan menanyakan terkait apakah ada maksimal untuk plagiarismenya tiap artikel harus berapa persen? Ada, maksimalnya 20%. Nanti yang akan melakukan cek plagiasinya saya sendiri.
Jadi ke Bapak, oke. Kamu mah kirim aja dulu artikelnya, nanti dikasih alamatnya. Eh, jadi yang akan melakukan ceknya Bapak sendiri, bukan kamu. Ya, kamu mah tugasnya nganalisis, nulis, cari template, cari jurnal yang mau dikirim kayak gitu. Ya, oke. Jadi nanti kalau kamu, Pak, saya mau kirim, saya mau cek dulu punya saya sendiri, nanti sebelum dikirim ke Bapak boleh nggak? Boleh, silakan aja. Supaya kamu pede nanti kalau ngirimin pasti eh, jangan sampai ada kesalahan dan kekurangan gitu. Ya, oke. Ada lagi? Lanjutkan. Mau dilanjutkan? Dilanjut dulu ya. Kita masuk dulu ke tadi pembahasan tentang contoh jurnal. Ini kan masuknya ke jurnal apa ini? At-Tadrib ya. Ini silakan sebelum, nah sebaiknya, ini tolong dijadikan catatan ya. Catatan. Pertama, pastikan kamu juga mengutip artikel yang terdapat di dalam jurnal ini. Caranya gimana? Gampang lah. Kamu searching aja di sini. Tulis apakah ada kata keyword yang sama. Contoh evaluation, evaluation. Ada nggak? Oh, ada ternyata. Tuh, the role of Islamic Religious Education Learning Evaluation, study at SMP Kolomando Karanganyar. Implementasi pembelajaran pendidikan Islam, implementasi model camp, subjek Islamic Education, Islam. Terus, nah yang beginian bisa dikutip ya. Dan yang kamu kutip itu tidak harus banyak. Bagian panah aja yang ada di situ yang kamu bisa tulis. Nah, nanti bagian pengutipan teknis nulis nanti eh, kita lakukan secara bertahap. Kalau ditanya, Pak, kenapa saya harus melakukan penulisan berdasarkan apa? Berdasarkan ada artikel yang dikirim di jurnal tersebut. Jadi artinya gini, kalau kamu mau masuk ke jurnal Tadrib, cobalah kutip jurnal yang ada di Tadrib juga, artikel yang masuk di jurnal Tadrib juga, yang sudah publish ya, yang sudah publish. Tapi tentu diingat terus 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena kalau kamu ngutip dari artikel jurnalnya, berarti kamu sudah mengangkat jurnal tersebut untuk naik gitu. Karena kamu kutip. Itu baru satu jurnal pendidikan agama Islam. Dan masih banyak yang lainnya. Tuh. Tapi dari tampilannya kamu bisa lihat sebetulnya ini masuk tentang eh, evaluasi pembelajaran atau tidak untuk mata pelajaran PAI. Sini sudah ketahuan sebetulnya sih. Program studi manajemen pendidikan nggak masuk manajemen. LPPN, IKIP, PGRI belum. Kalau LPPN enggak lah. Lektura Jurnal Pendidikan Universitas Lancang Kuning. Ini kalau jurnal pendidikan penasaran kan? Kita klik coba. Tuh, ini Sinta 3 juga. Untuk memastikan apakah eh, jurnal ini sesuai atau tidakkah dengan nanti yang akan kita kirim, kamu baca dulu fokus and scope-nya. Scope-nya. The disciplines of this article, the article submitted in lectura should meet the locus of scope of the journal. The focus and scope of the journal are English language training, biology education, early childhood education, and other discipline education scope. Nah, karena di sini adalah other disciplines in education scope, berarti bisa masuk. Karena dia nulisnya ada kalimat ini. Kecuali kalau tidak ada kalimat ini, berarti hanya masuk di English language training, kemudian biology education, dan early childhood education. Jadi, kamu jangan apa ya, wah Pak nggak masuk kayaknya nih ya, nggak juga, lihat juga dia ngasih peluang apa di sini, gitu. Kalau sudah oke, kamu tulisannya sudah bagus dan lain-lainnya sudah oke, berarti tugas kamu kan nanti mengirimkan artikelnya. Nah, nanti ada lagi sesi sesi lain ketika Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sesi menjelaskan artikel itu di submitnya seperti apa, nulisnya bagaimana nanti ada, ya.
Oke, ini baru satu halaman nomor 1. Belum halaman nomor 2. Tuh, ada lagi jurnal. Banyak ya Pak. Bingung mau nanya. Ubahlah. Ada lagi jurnal pendidikan dan kebudayaan. Bu Robi, jurnal ilmu pendidikan. Ini Sinta 3 nih. Coba kita cek. Masuk ke websitenya. Ada lagi. GPAI. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Atau masuk aja website. Play. Jadi nanti boleh terjadi tiap mahasiswa pilihan jurnal yang akan dia submit beda-beda. Itu. Tapi pastikan kalau misalkan bisa ya harus yang gratisan dulu deh, cari yang gratisan. Ya. Karena kan kalau tidak gratisan nambah budget kan. Kecuali kalau artikel kamu diterima di jurnal Sinta 3 atau Sinta 2 contohnya siap publish, kamu harus bayar, kamu tinggal ngomong aja ke Bapak. Pak ini harus bayar gimana nih? Nanti kita merenung bagaimana caranya supaya bisa terkirim tuh apa uangnya kan bisa tinggal begitu. Oke, lanjut. Kemudian di halaman 3-nya kita lihat nih. Ada jurnal ilmiah pendidikan matematika. Oh, jauh. Nggak masuk tuh. Berkala ilmiah pendidikan fisika. Nggak masuk juga. Jurnal pendidikan matematika. Nggak. Jurnal penelitian. Nggak ada. Journal of Professionals in Guidance and Counseling. Ini mau BK ya. So, Jurnal Manajemen Pendidikan. Juga sama. Ada Jurnal Edukatio, Jurnal Pendidikan Indonesia. Ah, ini kayaknya ada Jurnal Pendidikan Indonesia. Kita masuk dulu deh. Dibuka aja satu-satu. Nanti kamu lihat skupnya. Makanya ini dikerjakannya tidak sekaligus, tapi bertahap. Dan perlu diingat nih, untuk UTS dan UAS, pastikan jurnal targetnya berbeda. Berbeda ya. Contoh nih si A, dia masuk ke jurnal 1. Kemudian untuk UASnya masuk ke jurnal 2. Si B, dia masuknya Pak, saya mau pilihan jurnalnya sama dengan si A, boleh nggak? Ya sebaiknya cari yang lain, jangan sama. Ya. Kalau sama nanti tingkat penerimaannya karena berasal dari perguruan tinggi yang sama, itu biasanya dipertimbangkan untuk tidak dimuat malah gitu. Jadi kalau kamu ngambil satu persatu yang berbeda-beda, ya penting kemungkinan diterimanya besar. Gitu. Nih, ada Jurnal Nasional Pendidikan Matematika. Pak, Jurnal Analisa. Ini apa nih jurnal analisa? Kan kita nggak tahu nih, apakah ini pendidikan kah atau bukan. Kita cek aja dibuka. Ada jurnal pendidikan, teori penelitian pengembangan. Enggak lah. Jurnal penjaminan mutu. Enggak ada. Integrative Science Education and Teaching Activity Journal. Ini mungkin ini bisa sama nih. Klik di website. Ada jurnal olahraga. Enggak. Jurnal kontrol manajemen. Enggak. Jurnal inovasi teknologi pendidikan. Enggak. Jurnal pendidikan sosial dan ekonomi. Ya, boleh jadi. Kita masuk aja ke sini. Ada lagi. Jurnal Auladuna. Jurnal Pendidikan Dasar Islam. Mungkin untuk PGMI. Pak, kalau yang beginian kira-kira kan kalau misalkan saya dapetin bukunya buku MI, contoh SKI MI atau Akidah Akhlak MI, boleh dong kalau misalkan masuk ke sini, sangat kemungkinan bisa. Ya, kita cek aja nih. Cek ini. Kalau Munadomah, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, ya, buat dulu deh. Ini manajemen kan. Oke, kita lihat satu persatu yang tadi dibuka. Oh, ada yang nggak bisa dibuka nih, insekta nggak bisa dibuka. Lewat. Oh, bisa ternyata. Bisa dibuka. Tuh. Ini ternyata bicara tadris IPA. Oh, IPA ini tadris kayaknya nggak masuk deh skupnya walaupun namanya insekta. Namanya juga insekta ya. Kayak nama apa? Insekta itu apa tuh? Binatang ya, binatang insekta. Nah, ini. Apa sih yang akan diterima di jurnal ini? Dia sebutkan di sini. Oh, yang selain artikel asli, jurnal ini menampilkan bagian khususnya apa?
kegiatan diskusi IPA, metode pelajaran IPA, manajemen pengajaran IPA, informasi. Ah, ini IPA semua ini mah. Nggak lewat. Kan itu aja. Ada nih Edu Exos, Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi. Kamu pengen tahu skupnya bagaimana dan lain-lainnya, baca di sini. Ada di editorial Focus and Scope. Nah, ini Focus and Scope. Nah, ada social science, learning innovation, social education, cultural values and education, multiple education, humanistic issues education. Kayaknya nggak masuk ini mah, ya, karena beda beda skupnya nih. Mending cari yang lain. Nah, jurnal analisa. Jurnal analisa, coba fokus and scope-nya gimana? Buka aja. Ini terkait dengan as open journalism, the mathematical education journal published twice a year in June and December by Department of Mathematics Education Faculty, Tarbiyah and Training. This journal is published every June and December. Ini Juninya nulis special Indonesia nih. With number of published are 10 papers. Journal Analysa publishes original article of research result in mathematics, educations, problem solving, creative thinking, contextual learning. Nah, ini nggak masuk berarti. Nggak masuk karena jadi cara untuk memastikan apakah artikel kita bisa masuk di jurnal itu atau tidak, lihat aja dulu fokus and scope-nya. Gitu. Nih ada lagi nih website. Coba lihat. Ini jurnalnya jurnal Auladuna, jurnal pendidikan dasar Islam. Ini kalau baca oleh kalian scope and fokusnya, di sini ada penjelasan nih. Oh, bisa nih kayaknya nih. Iya, iya, iya. Auladuna, jurnal ilmu pendidikan dasar, focuses on a critical study on primary education. Berarti ini hanya tentang pendidikan dasar selevel SD atau MI, ya. Investigated the dynamics of learning of children at the primary level, madrasah ibtidaiyah. Additionally, focus on studying examines the development of basic education issues. Scope-nya learning, mathematics, science, social studies, civics, education, Indonesia, PAI, ya ini PAI ini bisa masuk berarti, ya PAI. Art and local content, seni dan juga materi-materi lokal di MI atau SD. Ini bisa masuk nih. Berarti ini bisa dipakai. Cuma pasti pertanyaan, Pak ini bayar nggak? Kita lihat ada lagi apa di sini tuh login about nouns biasanya di sini di submission ya. Nih nggak ada ya, coba dibaca apa enggak nih ya. Charge-nya biasanya ada fee. Publication fee ini. Wih, this journal charge the following adult fees. Article submission, no. Jadi kalau ngirim artikel nggak dibayar. Authors not required to pay an article submission, part of submission and contribute to the fee cost. Tapi kalau publication bayar 70.000. Wah, ya kalau nggak cukup, lebih baik cari yang lain. Apa aja. Nih ada jurnal JPI. Kalau kamu arahnya, Pak, saya mau lihat bayar atau enggaknya dulu deh. Jangan dulu lihat fokus dan script-nya. Bisa. Kalau jurnal JPI kan pasti masuk ya. Kena JPI ya. Ada PAI. Klik aja ini. Apa? Article Processing Charge. Ah, nggak ada ya. Oh, ini nih. Jurnal bukan. Open Access Policy. Bukan. Peer review process. Bukan. Malah nggak ada di sini. Artikel processing charge-nya munculnya malah ini nih. Nggak ada. Tapi kayaknya sih ini kalau kayak gini gratis kayaknya.
Atau kali gampangnya kamu tinggal tanya aja editorial timnya, biasanya suka ada penjelasan. Nih, tulis aja email ke sini. Mohon maaf Bapak Ibu pengelola jurnal apa ini? Jurnal JIPAI, apakah ini berbayar atau tidak? Saya tidak menemukan penjelasan itu dalam OJS. Itu kan bisa. Ada edukatio, edukasio. Buka lagi fokus dan skupnya. The aim of journal, Institute for Counseling, Education and Therapy. Oh, ini mah pelajaran-pelajaran apa ya? Tinggal klik aja ini. Tujuan jurnal ini adalah untuk menerbitkan artikel yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu sosial, humaniora, termasuk antropologi, studi komunikasi, ekonomi, pendidikan, geografi, bla 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 bla, banyak banget nih. Ya, bisa nggak? Bisa berarti kalau gitu. Tinggal pertanyaannya ada lagi, ini bayar nggak? Kan gitu. Itu biasanya kalau mahasiswa kan nanyanya bisa hal-hal begitu. Ada nih, eh, ada di bagian itu publication author fees namanya. Wih, lebih parah lagi ini. Nah ini 1.600.000, publication artikel 850.000. Wah, baik cari yang lain dah, ya cari yang gratisnya dulu. Atau kalau tidak, kamu baca di YouTube juga boleh cara mencari artikel jurnal yang gratis, kan bisa gitu, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Silakan. Ada? Kelas A atau kelas B atau kelas C? Ini Hakim kemana nih? Anissa, Ihsan, Hilya, Fauzan, Melia, Hanifah, Amelia, Maulida. Wah, sebanyak nih. Malah di sheet keempat ini, di layar keempat ini malah 80% tidak menampilkan ini. Maaf Pak, tadi dari toilet. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya kasih kesempatan dulu sekitar 5 menit untuk break. Oh nih, siapa Diki? Silakan Diki. Untuk pertanyaan dulu sebelum kita break. Bismillah, izin bertanya Pak, kan tadi di Sinta 3 biasanya yang eh, kebanyakan berbahasa Inggris. Ya. Nah, apa boleh Pak yang di Sinta 4-nya atau 5-nya biar bahasa Indonesia gitu. Jadi yang bahasa Inggrisnya mungkin abstraknya aja kan. Oh. Jadi gini, artikel jurnal itu secara etika tidak boleh dikirimkan satu judul artikel ke berbagai atau ke beberapa jurnal. Tidak boleh. Jadi harus satu artikel ke satu tempat. Itu etikanya begitu. Kalau kalian mengirimkan satu artikel ke beberapa tempat, hanya diganti ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggrisnya, itu tetap akan ketemu. Akan ketemu. Hanya hati-hati, jangan sampai terjadi begitu. Lebih baik judulnya berbeda, tapi dengan tema yang sama, tapi judulnya yang berbeda. Tapi pembahasannya berbeda pasti. Gitu. Itu Diki ya. Oke. Jadi jangan menulis satu tema, satu judul untuk beberapa jurnal. Itu nggak boleh. Ingat ya, artikel itu naskahnya, jurnal itu rumahnya, OJS-nya.
Oke, masih ada? Kalau tidak ada, kita break dulu 5 menit untuk istirahat sebentar, merenggangkan dulu tangan, pasti cara rangkel duduk baik. Kalau ada yang mau ke toilet dulu, silakan ke toilet. Kalau yang mau buka dulu, yang nggak puasa ya silakan. Itu urusan. Oke, kita break dulu 5 menit sampai dengan nanti kita masuk lagi 8.20. Saya pause dulu ya. Oke, kita mulai lagi. Oke, mungkin sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian? Ada yang mau diperjelas begitu? Nggak ada? Oke, tidak ada. Kita masuk dulu ke bagian yang tadi jurnal. Ini kan adalah jurnal-jurnal yang tadi disebutkan contoh-contoh ya, yang bisa kalian cari, searching-searching, download-download, untuk kalian baca-baca dulu. Nih, lihat dulu nih. Nah, ini Sinta 3, scope, kemudian kamu juga di sini masuk atau enggak, ya. Filma tuh, invite science scholars, set. Ini diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia, bisa salah tuh. Bisakah ini? Nih, jurnal terbuka yang mengaplikasi isu pendidikan di Asia Tenggara, bidang madrasah, pesantren, dan pendidikan Islam bisa. Bisa masuk ini. Tapi tanya dulu, ini berbayar apa enggak? Kita lihat, author guidelines, lagi editorial. Enggak ketemu. Author guidelines. Ini author guidelines-nya. Enggak ketemu juga lagi. Atau search lah. Search, tulis, fee. Kalau nggak ada fee berarti charge. Oh, nggak ada juga. Kalau nggak ada begini gimana, Pak? Banyak. Ya sudah, kamu hubungi aja si editorial. Caranya gimana? Kamu bisa cek di editorial ini. Nih, ada baik. Kalau nomor telepon, langsung nomor telepon. Kalau nggak ada, ini aja. Dihubungi. Bisa. Masuk dulu ke Google Scholar-nya. Nanti cari alamatnya di mana. Nanti ada email. Biasanya juga di sini suka disantumkan untuk email-email juga sudah ada. Oke, ini adalah beberapa jurnal hasil penelusuran kita terhadap hal ini. Ya. Jadi tugas kalian cari jurnal yang tepat, cari yang kira-kira gratisan, Sintanya Sinta 5, 4, atau 3. Jangan Sinta 6, jangan Sinta 2. Kok jangan, Pak? Ya maksudnya bisa riweuh karena hampir kebanyakan itu berbayarnya cukup tinggi. Jangankan itu Sinta 4 saja sudah tinggi sekali. Ya. Sudah tinggi sekali. Oke. Nah, tinggal kalian bagaimana caranya melakukan penulisan. Penulisan apa? Penulisan artikelnya. Ini harus disesuaikan dengan template yang sudah dibagikan. Nah, ini. Judul artikel dalam bahasa Indonesia harus menggambarkan isi utama naskah. Informatif, ringkas, tidak terlalu bertele-tele. Jumlah katanya 12 sampai 15 kata. Serta tidak mengandung rumus, gunakan kapital setiap awal kata. Jadi semua hanya tidak semuanya ya, tidak semua. Kemudian di sini ada template-nya juga, nama lengkap tanpa gelar akademik dan ditulis dengan huruf kapital. Nama penulis harus stay dengan alamat afiliasi lengkap dan juga pakai negara.
korespondensi, alamat email, dan nomor telepon. Ini juga tolong dicantumkan. Satu saja penulis pertama atau ketua kelompoknya. Abstrak ditulis secara singkat dalam bahasa Inggris dalam satu paragraf. Jumlah katanya dalam paragraf itu adalah 150 sampai 200 kata. Berisi latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, hasil, simpulan penelitian, dan kontribusi penelitian Anda terhadap ilmu pengetahuan. Ditulis dalam bahasa Inggris 3-5 kata, diambil 3-5 kata. Ditulis menurut abjad menggunakan huruf kecil dan pemisah dengan titik koma. Jadi ada pemisahnya. Teknik kutipan yang disarankan adalah APA Style 7 atau APA Style 7 Editions. Seperti apa itu? Kalau yang belum pernah menggunakan Mendeley pasti rada kagok dan tidak biasa. Tapi kalau yang sudah biasa menggunakan Mendeley, pastikan ini dilakukan dengan mendownload terlebih dahulu Mendeley Desktop. Kalau saya lebih senang pakai Mendeley Desktop. Atau kalau enggak Mendeley Desktop, boleh nggak Mendeley Reference? Boleh. Ya. Kemudian kamu tulis contoh lah. Contoh kalimatnya apa ya? Bukan adalah dalam menuju sukses. Contohnya ya, kamu kutip ini dari siapa? Contoh ya, masuk ke reference. Karena kalau saya sudah disinkronize antara Mendeley dengan Word-nya, jadi nanti ketika muncul pasti sudah synchronize. Kalau kalian yang belum, ya silahkan menyesuaikan. Di sini dipastikan stylenya tadi apa style 7. Kita lihat di sini. Ini disesuaikan dulu stylenya dengan yang diminta. Ini ada API 7 edition. Nih, use this styles. Oke. Jadi kalau sudah berarti insert citation-nya di sini. Contoh mengutip dari referensi yang ada. Go to Mendeley saja dulu. Nah, ini. Contoh mengutipnya dari pendapat siapa ini? Kalau tidak ada, pendidikan adalah dulu lah. Nanti tinggal baca satu-satu. Ini cara cepat membaca agar tidak membaca cepat, ya, agar tidak terlalu lama membaca. Ini contohnya ngambil dari sini. Masuk ini. Kalau dulu yang lain. Contohnya ngambil dari sini. Ada yang dikutip dari sini. Oke. Jadi dari Ali Mucasan. Ini dilihat dulu nih template ininya. Apa? Bukan template. Metadatanya ini. Sudah benar atau enggak? Full sudah oke, sudah benar. Ini dari jumlahnya mana nih? Oh ada nih. Inovatif volume 7 nomor 2 2021. Nomor 2 tahunnya 2021, volume 7 ya. Isunya nomor 2 betul. Tapi di sini nggak ada apa? Doi. Tugas kamu cari doi.
Gimana caranya? Cari saja ini, masukkan ke dalam Google. Kalau ternyata di sini juga tidak dicantumkan, kalau di Google juga tidak ada, contohnya, kamu masuk aja ke webnya, ke web inovatif. Ya. Caranya seperti biasa, mulailah dari menuliskan di dalam google.com. Masukkan judul yang tadi. Kira nanti akan ada artikel yang selaras dengan itu. Ada. Jurnal Penelitian Pendidikan. Ini ada nih, peran lembaga pendidikan Indonesia. Nah ini, berarti kamu masuk aja ke sini, jurnal iaih.ac.id. Masuk ke sini, ada jurnalnya. Ini jurnal inovatif kan? Pak, ternyata tidak ada apa? Tidak ada doi-nya. Doi itu yang kayak gimana sih? Nah, kita lihat di sini. Di sini tidak ada doi ya. Heran juga kan? Apa ya? Harusnya ada loh. Udah Sinta 3 masa nggak ada doi? Wah, kacau nih. Ini cuma alimucasan doang, padahal berarti harus yang lagi. Coba. Judulnya itu tadi, peranan lembaga pendidikan. Oh, ini ada di satu. Kayaknya masih di jurnal ini. Dan Ali Musasan M. Syarif itu cuma 2. Tapi ini masih tidak ada ininya ya, apa, DOI-nya. Nah kalau begitu gimana Pak? Tapi saya butuh yang jurnal ini. Nanti kamu harus klik ininya nih, link web nih. Link webnya kirim, tuh di copy, masukkan ke Mendeley-nya, simpan di URL. Ya nanti gampang. Jadi nanti ada bahasa retrieval. Jadi kalau ditanya kenapa penulis jurnal, penulis artikel harus mencantumkan doi-nya untuk memastikan si apa, si editor mengecek tentang sumber artikelnya. Contoh nih, tadi sudah dituliskan di sini nih, tuh URL-nya sudah dimasukin karena doi-nya tidak ada. Oke, sekarang Ali Mucasan. Kita akan kutip ini. Contoh aja ini, contoh ya. Ali. Nah, ini. Kalau sudah kita tahu namanya atau tahu judulnya, ya tinggal tulis aja langsung, nanti bisa otomatis diklik. Nih, kalau artikel tidak perlu pakai halaman, karena nanti sudah ada di halaman. Klik saja ini, set. Nih, ini adalah American Psychological Association 7 Position. Bentuknya begini tuh. Berikan adalah tangga menuju kesuksesan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Kita mau kutip lagi dari mana ini? Artinya gini, pendapat kita didahulukan, lalu nanti cari pendapat yang menguatkan pendapat kita. Ini. Terus dia pendidikan adalah apa tadi? Kebutuhan manusia. Kita tulis saja. Tapi tentu saja, kenapa saya bisa langsung otomatis mencari di sini? Karena saya sudah mendownload ke dalam apa, Mendeley saya artikel-artikel yang menurut saya sesuai.
Jadi Anda harus kopikan dulu itu sana. Contohnya ini deh. Rama Yulis, administrasi dan manajemen. Oke, ini contoh saja ya. Pas kita cocokkan ternyata pas. Berarti di sini insert citation Rama Yulis. Administrasi manajemen. Nah, tidak perlu pakai halaman, langsung klik oke. Tuh, langsung masuk. Cirinya kalau dalam Mendeley desktop, kalau ini di blok, ketahuan ada hitam. Sini. Nggak bisa hitam. Karena ini tampilan untuk Mendeley desktopnya. Gitu. Beda dengan di Mendeley reference. Beda. Oke. Hal teknis begitu sudah pernah dipelajari sebelumnya oleh kalian? Pernah, Pak. Pernah? Oke. Kalau Zotero belum, Pak. Oh, Zotero lebih mudah lagi, Zotero. Zotero bisa mencari naskahnya bisa dengan cepat itu. Tinggal dimasukkan doi-nya saja bisa langsung mencari artikelnya langsung. Bisa. Mau ngebeledug lah cobaan lah. Ya. Oke, ini di tiap anggota kelompok di semua kelas sudah pada komunikasi untuk kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, 3 siapa, sampai dengan 14. Ingat ya, tugasnya walaupun itu masih lama, tapi untuk minggu depan semuanya dikumpulkan di PJ. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut ke bagian terakhir untuk hari ini. Karena hari ini lebih banyak ke teknis-teknis saja. Di materi yang terkait dengan pertemuan hari ini, kita lihat di RPS, itu adalah tentang kerangka dasar, ruang lingkup, karakteristik, ciri-ciri, dan model evaluasi pembelajaran. Oke, sebelumnya pengen dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan bagian-bagian yang lain. Yaitu di pertemuan kemarin bicara tentang konsep dasar dan kedudukan evaluasi pembelajaran. Bahwa dalam pembelajaran, evaluasi itu menempati posisi terakhir. Tapi dalam perencanaannya, evaluasi itu sebetulnya disimpan kedua setelah disusun perencanaan. Jadi jangan sampai keliru. Ah, terakhir ini nanti aja. Nah, ini yang kita keliru. Jadi pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, evaluasi itu ditulis sebelum pelaksanaan pembelajaran. Tapi kan Pak, apakah semua yang diajarkan oleh kita nanti bakal kita tahu nanti hasilnya itu positif atau negatif? Itu lain cerita. Karena nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran, ketika dievaluasi akan ada proses kontrol. Bahasa lainnya, proses mengevaluasi apa yang sudah dilakukan proses penilaiannya. Jadi maksudnya begini, kalau misal dalam pelaksanaan pembelajaran, evaluasi yang kita lakukan atau penilaian yang kita lakukan belum sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan. Karena pertanyaan-pertanyaannya terlalu dangkal atau biasa-biasa saja, maka disitulah kesempatan si guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap evaluasi yang dia lakukan di pembelajaran sebelumnya. Supaya apa? Dalam pembelajaran berikutnya, dia sudah tidak lagi mengulangi kesalahan kedua. Kenapa itu bisa terjadi? Ini problemnya nih. Karena orang menganggap karena evaluasi itu di bagian akhir, jadi nanti aja. Nah itu problemnya. Ketika ngomong nanti aja, ternyata apa yang seharusnya disiapkan di awal, itu ternyata tidak dilakukan oleh dia. Nah itu yang keliru. Seperti nanti kalau kalian PPL nih, di PPL ya,
Ini semester berapa? Semester depan ya PPL. Ketika kalian PPL, ingat pada saat nyusun RPP, nyusun perencanaan, itu kan berarti include kamu juga harus merencanakan metode apa yang dipakai, termasuk alat evaluasi apa yang akan kamu gunakan pada saat kamu pembelajaran. Gitu. Jadi jangan sampai kepikiran, nanti aja deh bikinnya, nah, itu keliru. Nanti aja bikinnya itu keliru. Oke, nah sekarang, kenapa kemudian penilaian pembelajaran itu menjadi penting untuk kamu pedomani dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kerangka dasar dari tujuan pendidikan dan penilaian hasil belajar? Bagaimana kemudian si evaluasi pendidikan itu seharusnya itu menjawab evaluasi terhadap kerangka dasar tujuan pendidikan secara umum. Nah, ini perlu ada konsep tersendiri dalam hal ini ya penjelasannya. Yang pertama, bahwa kerangka dasar tujuan pendidikan dan penilaian hasil belajar itu merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam merancang sistem pendidikan serta mengevaluasi pencapaian hasil belajar siswa. Pembelajaran itu hakikatnya adalah cara untuk mengukur kualitas pendidikan. Jadi, kalau kita ingin tahu apakah mutu pendidikan kita baik atau rendah, tanya saja bagaimana mutu pembelajarannya. Kalau mutu pembelajarannya biasa-biasa saja, berarti secara umum mutu pendidikan pun biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kita tahu tentang mutu pembelajaran? Salah satu indikasinya adalah mengevaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Maka, kerangka dasar ini sebenarnya memberikan arah dan pedoman bagi pendidik untuk menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan pembelajarannya harus relevan, serta mengukur pencapaian belajar siswa, bukan menyusun apa yang dilakukan oleh guru, tapi apa yang harus dicapai oleh siswa. Nah, kenapa kemudian kita harus mengukur pencapaian siswa itu dengan benar? Karena tepat atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan oleh guru, termasuk tepat atau tidaknya evaluasi yang dilakukan oleh guru, itu sangat tergantung kepada tujuannya, tercapai atau tidak. Nah, maka ketika kita lihat tujuan pendidikan secara umum, tujuan pendidikan itu merujuk pada hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Maka tujuan ini memberikan gambaran tentang apa yang diinginkan untuk dicapai oleh si siswa setelah dia mengikuti suatu program atau kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan dapat bersifat umum. Misalnya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, contohnya. Atau bisa saja spesifik. Berarti menguasai konsep tawakal, menguasai konsep matematika tertentu, dan seterusnya. Nah, maka ketika berbicara tentang tujuan pendidikan, kita harus tahu juga bagaimana prinsip-prinsip untuk bisa menyusun tujuan itu. Paling tidak di sini ada 4 yang perlu dijadikan sebagai prinsip. Pertama adalah spesifik, jadi tujuannya harus spesifik, tidak double standar gitu. Yang kedua relevan. Relevan itu artinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, sehingga mampu menjawab tantangan masa depan. Kemudian yang ketiga, dapat dicapai. Artinya dapat terukur untuk dicapai. Karena ada juga target-target yang kalau kita buat, ternyata terlalu mengawang-awang, itu juga repotan. Yang keempatnya, nilai-nilai yang harus dibangun untuk menyusun tujuan pendidikan adalah menginspirasi dan mendorong. Maksudnya, tujuan itu harus mampu memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang secara holistik atau secara menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek saja.
Ini tidak mudah memang, tapi semuanya bisa dipelajari dan bisa dilakukan langkah-langkah preventif dan juga inovatif. Nah, itu terkait dengan tujuan pendidikan. Itu adalah apa barusan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun tujuan pendidikan. Nah, di mana posisi penilaian hasil belajar? Penilaian hasil belajar itu merupakan proses mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi sejauh mana siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, guru perlu melakukan proses mengumpulkan informasi dari berbagai macam. Bisa dari rubrik karena yang dilihat adalah perilakunya, boleh jadi tes karena ingin mengetahui kemampuan penguasaannya, boleh jadi karena melihat praktiknya, berarti ingin mengetahui tentang kemampuan penguasaan terhadap praktek tertentu contohnya. Nah, ini juga dijadikan bagian dari cara kita membahas tentang di mana posisi penilaian hasil belajar. Sekali lagi, penilaian hasil belajar adalah proses mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi sejauh mana siswa itu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, penilaian ini hanya dapat dilakukan untuk atau ya, penilaian ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Seperti ujian, tugas proyek, portofolio, observasi, dan seterusnya. Nah, penilaian hasil belajar juga itu dapat memenuhi beberapa prinsip agar efektif. Tadi dijelaskan tentang apa prinsip yang digunakan dalam menyusun tujuan. Kalau sekarang dalam proses penilaian ada beberapa prinsip yang harus dibangun. Pertama, objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif dalam hal ini? Objektif itu artinya bahwa penilaian harus adil dan tidak dipengaruhi oleh bias objektif, bias subjektif. Maka menggunakan software, salah satunya adalah cara agar lebih objektif dan tidak ada unsur subjektivitas. Tapi memang karena kemampuan guru kita dalam memanfaatkan teknologi masih rendah, akhirnya dilakukan juga secara manual. Kan itu aja persoalan. Kedua, reliable. Apa itu reliable? Penilaian harus konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur kemajuan siswa. Itu reliable. Yang ketiga harus valid. Sahih. Apa itu maksudnya? Bahwa penilaian harus mengukur secara akurat sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, baru yang keempat, prinsip yang harus dilakukan pada saat penilaian hasil belajar itu dilakukan adalah harus mendukung pembelajaran. Maksudnya, bahwa penilaian harus memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi siswa dan mendidik dan bagi si guru untuk perbaikan selanjutnya. Jadi ingat, evaluasi itu dalam bentuk apapun, hakikatnya adalah cara kita mengumpulkan informasi dari berbagai cara. Yang kedua, bagaimana kemudian guru itu bisa memberikan umpan balik. Maksudnya feedback apa? Contoh, ketika sudah dilakukan penilaian, hasilnya ternyata kurang bagus. Maka kurang bagusnya itu bisa jadi sesuatu yang salah kaprah ketika itu didiamkan dan tidak ditindaklanjuti atau tidak dieksekusi untuk perbaikan. Ibaratnya gini deh. Evaluasi itu seperti orang cek lab ke laboratorium. Di laboratorium, ketika dicek lab, ketahuan kan ada angkanya. Contoh, darah tingginya berapa, ininya berapa, dan lain-lain. Nah, kalau ya, si penderita yang melakukan cek lab itu paham bahwa cek lab itu hanya sebatas kondisi saat itu. Berarti tujuannya hanya menilai apa yang sudah terjadi. Adapun yang belum terjadi artinya yang akan, itu boleh jadi hasilnya bisa berubah kalau dilakukan treatment, dilakukan perbaikan. Kalau misalkan darah tingginya naik, ya naikinlah olahraganya, kurangi garamnya, kan begitu aja sebenarnya.
Jadi umpan baliknya itu akan jadi bermanfaat akhirnya. Dan yang keduanya, kita bisa mengukur apa yang terjadi pada siswa, juga apa yang seharusnya dilakukan oleh guru. Karena apa? Guru pun harus melakukan riset tentang apa yang dia kerjakan. Nah, makanya kalau kalian pernah dengar istilah penelitian tindakan kelas, hakikatnya penelitian tindakan kelas itu melihat aktivitas guru, apakah dia sudah menyadari apa yang dilakukannya itu sudah benar atau tidak. Pada akhirnya kalau dia menyadari karena ada proses refleksi, maka pada saat yang sama dia diharapkan memiliki kecenderungan untuk berubah dari cara mengajarnya. Kan gitu. Nah, maka dengan mengintegrasikan tujuan pendidikan dan penilaian hasil belajar dalam kerangka dasar yang kokoh, diharapkan bahwa pendidik atau guru itu dapat mengarahkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan memastikan pencapaian hasil belajar yang maksimal bagi siswa. Ini terjadi akibat apa? Akibat kita tidak serta-merta peduli dengan penilaian. Makanya setiap kita harus peduli dengan penilaian. Jangan begini bahasanya. Alah, di ambulan we kayak keluar nilainya. Atau ditinggalin panona kayak keluar angka anak. Ya nggak begitu. Masa diperong panona di ambulan hasil belajarnya lalu ketahuan angkanya. Berarti kan tidak objektif. Dia sudah melakukan sesuatu dengan objektif. Itu. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya perlu dijadikan bagian dari cara kita melakukan upaya-upaya perbaikan, sehingga cara kita untuk bisa melakukan penilaian pun dengan sesungguh-sungguhnya. Suatu saat kalian bakal menjadi guru, walaupun mungkin dalam praktik profesi keguruan jadi guru praktikan, atau nanti setelah kamu tidak menjadi mahasiswa tapi menjadi sarjana, kamu terlibat dalam dunia dunia sekolah atau di dunia permadrasahan atau persekolahan. Di situ ada tuntutan kamu harus bisa melakukan evaluasi dengan benar. Maka mudah-mudahan perkuliahan kita itu bisa menjadi pedoman cara untuk melakukan penilaian atau evaluasi dengan sebaiknya. Terutama di bagian penulisan soal fatwa, gitu. Menarik tuh sebetulnya. Banyak guru yang nggak ngerti gimana cara bikin hot, ya. Nah, mungkin kalian perlu bisa melakukan itu dengan cara belajar materi-materinya. Nanti mungkin Bapak akan kirimkan ke PJ PDF-PDF yang terkait dengan eh, soal hot ataupun juga materi-materi perkuliahan yang nanti mudah-mudahan bisa di-share secepatnya, ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau tidak bertanya langsung, boleh chat deh. Tulis saja di chat juga boleh. Ya, Dava, silakan. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dava dari kelas PAI B. Izin bertanya Bapak. Ya. Kan ini mengenai evaluasi. Nah, kalau misalnya studi kasusnya adalah adanya perubahan kurikulum secara terus-menerus, apakah itu bisa mempengaruhi cara kita sebagai calon pendidik dalam mengevaluasi pembelajaran Bapak? Jadi kan sekarang kan banyak katanya guru-guru tuh disusahkan sama administrasi katanya kayak gitu. Nah itu gimana Bapak tanggapan Bapak gitu, perspektif Bapak? Sekian, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Pertama, apakah persoalan administrasi itu jadi beban buat guru? Kalau saya melihatnya dari sisi yang lain. Kita itu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan guru. Maksudnya gimana kan gitu pasti. Gini, yang namanya guru itu dia harus banyak belajar. Dari mulai dia melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaannya, dan dia harus melakukan penilaian.
Ketika bicara perencanaan, di situ sudah ngomongin tentang apa yang harus dilakukan oleh si guru. Faktanya, beberapa kasus terjadi. Guru membuat RPP itu satu kecamatan, satu kota, satu kabupaten, itu sama semua. Kok bisa? Karena nggak mau ribet, udah fotokopi aja. Pertanyaannya, apakah ketika dia fotokopi dari temannya untuk perencanaannya nih, perencanaan pembelajaran, apakah bisa sama dengan tujuan dan juga keadaan objektif di tempat dia mengajar? Belum tentu. Kenapa? Tiap kelas beda-beda, tiap orang beda-beda, tiap lokasi beda-beda. Beda-beda apanya? Beda-beda situasinya, adatnya, istiadatnya, kebiasaannya beda-beda. Bahkan keterbatasan sekolah pun itu juga berbeda. Nah, yang kedua, ketika sekarang guru perencanaannya aja udah nggak dia lakukan dengan benar, kira-kira dia ngajarnya benar apa enggak? Apalagi kalau ditanya evaluasinya dilakukan atau benar apa enggak? Jadi saya curiga, baru kecurigaan saya aja. Ada beberapa guru, oknum guru, yang dia tidak mengerjakan tugas pokok dia sebagai guru. Dia tidak melakukan perencanaan, dia tidak melakukan penilaian, tapi dia hanya pelaksanaannya aja ngajar di kelas, penting ngajanteng, ngajentul, ngomong dan tanya jawab atau apapun dengan siswa. Ya terus gurunya pernah belajar apa? Ini kan problemnya di situ. Kita akan kalian nanti akan menemukan di mana guru-guru di tempat kalian mengajar banyak yang tidak mengupgrade pengetahuan ketika dia terakhir kuliahnya kapan. Contoh, kuliahnya terakhir tahun 2020. Tahun 2000, tahun 2000 deh, 2000, 2010. Jadi sekarang udah 14 tahun. Ada yang tidak mengupgrade pengetahuannya. Kalian bisa bayangkan. Berarti apa yang diberikan kepada siswa tahun 2024 itu adalah apa yang dia dapatkan terakhir tahun 2010. Kan. Jadi Pak, gimana kalau yang namanya administrasi harusnya seperti apa? Ya harusnya dikerjakan oleh si guru supaya dia tahu. Sekarang pertanyaan begini. Apakah ketika Anda mengajar Anda harus baca-baca dulu, Anda harus baca tahu dulu apa yang harus Anda kerjakan dan lain-lain. Kalau Anda tidak lakukan itu semua berarti Anda sedang tidak melakukan pekerjaan apapun kecuali hanya omdo saja. Nah, Pak, terus gimana dong solusinya? Solusinya belajarlah menyadari bahwa yang namanya guru itu ada pekerjaan administratif. Ada, saya bilang ada. Dan itu sebetulnya hanya dikerjakan satu kali saja. Karena di tahun berikutnya, kamu tinggal merevisi apa yang sudah kamu kerjakan tahun lalu, kan begitu. Jadi kalau kamu mengerjakannya sendiri, administrasinya kamu kerjakan sendiri, maka ketika di tahun ajaran baru kamu mengajar di kelas yang sama, maka yang kamu lakukan adalah hanya merevisi apa yang sudah kamu kerjakan di tahun sebelumnya. Sekarang kalau kemudian yang terjadi adalah si guru tersebut dapat wordnya dari temennya atau dia dapat RPS dari RPP dari temennya, dia nggak pernah bikin, yang penting secara fisik ada kelihatan, kira-kira ngajarnya di kelas gimana? Itu complicated. Makanya kalau kalau saya boleh mengatakan banyak guru yang mengeluh tentang persoalan administrasi karena banyak guru yang mengerjakan pekerjaan yang bukan guru. Maksudnya ada guru yang jual Tupperware, ada guru yang jualan sekarang mau lebaran nih jualan korma gitu ya. Ya kira-kira dia mau mengerjakan administrasi? Ya mau lah. Fokus bisnis aja kan. Jadi artinya guru banyak tidak mengerjakan pekerjaan jadi guru gitu. Pak, gimana dong caranya supaya ekonomi saya tetap maju, tapi saya ngajar juga benar ngajar. Anda harus secara ekonomi selesaikan dulu apa yang menjadi kekurangan Anda. Itu aja. Ke depan buat kalian yang mau menjalankan proses sebagai guru. Kalian akan temukan banyak guru-guru yang potensial ketika dia masuk pada sistem pendidikan di persekolahan, di permadrasahan, justru yang muncul adalah yang mengulang kesalahan yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya di sekolah itu. Kamu tidak lagi menemukan dia itu dalam kondisi yang fight gitu. Kenapa? Ya banyak terstigma dan banyak terpengaruh hal-hal negatif.
Makanya hati-hati pilih circle. Karena circle itu akan menentukan seberapa kamu punya kemampuan untuk menanggulangi persoalan-persoalan tadi. Itu udah Pak? Oke. Jadi ya kalaupun harus diganti, artinya dikurangi administrasi fisiknya, ya saya setuju-setuju aja. Cuma pertanyaannya satu deh. Apakah ketika ada pengurangan atau ada kortingan atau ada rukhsah yang terkait dengan administrasi pembelajaran guru, sehingga guru tidak mengerjakannya dengan banyak, apakah itu akan memastikan atau akan menjamin bahwa si guru itu akan mengajar dengan benar? Belum tentu. Malah jadi bikin malas karena apa? Semuanya sudah tersedia. Itu juga kan jadi repot. Jadi manusia itu kadang-kadang suka banyak cara supaya dia bisa menanggulangi persoalan-persoalan yang seperti itu. Ya. Oke. Masih ada? Silakan. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya sudah sampai pada pukul berapa ini? 9 ya. 9 lebih 3. Harusnya kan 9 lebih 20 ya? 9 lebih 20. Oke. Masih ada waktu kalian untuk menelaah tentang tadi buku-buku dan lain-lainnya. Mudah-mudahan PJ siap-siap saja nanti men-sharekan buku-buku yang Bapak kirim ke teman-temannya untuk dipelajari sejak awal. Ya. Oke, saya pikir itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih. Minggu depan berarti siap-siap saja. Kelas mana dulu? Kelas A kah atau B atau C kah? Nanti tolong PJ di grup yang Bapak dengan PRPJ untuk mengaturnya agar nanti teman-temannya tidak saling suka sikut ya. Minggu depan sudah 2 kali pertemuan ke 1, 2, 3, 4 itu adalah sudah paparan mahasiswa. Silakan untuk tiap kelompok, berarti kelompok 1 dan kelompok 2. PJ pastikan semuanya naskah Word dan juga PPT-nya juga dikumpulkan. Nanti Google Drive-nya linknya kirimkan ke Bapak. Yang sharing ya, yang sharing. Oke, silakan. Itu saja dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan penulisan artikel dan seterusnya, nanti boleh japri atau kamu tulis di grup. Ya. Sebaiknya di grup aja biar teman-teman yang lain juga bisa membaca bareng-bareng supaya kalau ada pertanyaan yang sama sudah terjawab ketika dia yang bertanya. Gitu. Oke, billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.